Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. akan meneruskan pembicaraan dengan Pak Ibnu Hajar tentang bagaimana sebenarnya tumbuhnya Syekh-Syekh di Gayo. Karena pernah kita mendengar sebelum menjadi Syekh besar, Syekh utama, ada yang disebut Syekh Kucak. Bagaimana pengalaman Bapak melihat situasi pada zaman dulu untuk tumbuhnya Syekh Kucak ini? Sebenarnya akal berjemaah ilmu darus didong tidak tumbuh serta-merta. Didong itu tumbuh lewat perencanaan yang matang. Untuk itu orang-orang tua ingin mewariskan salah satu warisan Gayo adalah didong, maka dia membentuk atau menciptakan kader-kader sebenarnya. Jadi rata-rata kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, siapa kader? Kadernya adalah Daman. Siapa yang membentuk Daman? Yang bentuk Daman adalah Tengku Mudekara. Jadi kalau mereka latihan di kala-kala sana, diminta nasihat dari Tengku Mudekara, ini mau kemana? Oyang Timlo, ini oyang mau, ini Gerilan. Jadi WP Daman Kucak mulai. Ya. Demikian juga tentang Ishak dari Trunang. Ya. Ishak kecil ya, Ya. Syekh besarnya lain. Demikian juga barangkali salah satu murid daripada Abang Saligobal adalah Mahlil. Ya. Tahun 60-an Mahlil masih Syekh Kucak Ya. dengan jodohnya Bulang Aceh ganti ini ke Lubung. Bulang Aceh ganti ini ke Lubung. Apa yang itu jodohnya itu. Ya. Dia bidong di PI tahun 60-an. Demikian juga Amran Syekh Kucak daripada Abu Bakar Rahman Masnia, masih kecil-kecil. Ya. Saya kira tidak luput daripada wali. Ya. Wali apa? Kabri wali Syekh Kabri Kucak wali. juga. Umur berapa umumnya Syekh Kucak ini? Sekitar kira-kira tamatan SMP ke bawah lah gitu. Oh, ya. Kemarin Kabri wali Syekh Kucak dari Abu Bakar itu, Syekh Musara. Oh, Bakar sana. Oh, ya. Saya kira demikian juga barangkali Abang Muhammad. Kalau Abang Muhammad tentu lebih tua barangkali umur daripada Tongep, Ngep, dan apa? Ya. Dan Abdul Qadir itu dari Gelungi. Ya. Karena lebih awal Gelungi ada di Dong daripada Telintang. Telintang makmurnya di Dong atau majunya di Dong karena Abang Muhammad. Betul. Jauh sebelum Abang Muhammad di Gelungi sudah ada di Dong. Ya. Syekh Ngep, Talib, Talib, ya. Syekh Tongep, Abu Bakar Abdul Qadir ya. Ya, betul. Syekh Ubid satu lagi kekenalan itu sudah ada di Gelungi. Masa Jepang pun ada. Ya. Di bawah itu, jadi kalau diapakan barangkali Bang Muhammad waktu itu masih Syekh Kucak. Ya. Jadi untuk ini pun kita anjurkan kepada Syekh-Syekh sekarang, Ya. kalau mau dilestarikan itu di Dong, binalah Syekh Kucak. Ya. Tentu syaratnya suaranya memang merdu, cerdas menanggapi, Ya. dan perilaku baik. Karena persyaratan Syekh pertama harus cerdas, kedua berperilaku baik, ketiga harusnya mengerti tentang agama. Ya. Yang keempat ya memang berwibawa dan lain sebagainya. Itu barangkali perlu diciptakan dari sekarang. Ya. Dalam suatu situasi seperti ini di tahun 2022 ini di Indonesia kan ada Syekh Kucak juga. Ya, yang kemarin Syekh kabarnya. Kucak di Gayo, tapi Syekh Kucak juga ada di Banyumas, di Banyuwangi. Namanya Faria. Yang kemarin yang masuk dalam YouTube dan Ya, segala ada macam. itu. Itu SD dan sudah bisa membawakan lagu dengan bagus di depan tokoh-tokoh Indonesia, Pak Presiden, Menteri dan sebagainya. Itu pembinanya juga cukup ketat saya kira. Ayahnya sendiri yang membina dan mereka ngamen dan sebagainya baru dikenal. Saya kira begitu juga Syekh di Gayo ini. Ya, saya kira memang Syekh itu harus ada dukungan dari keluarga kan. Ya. Kemudian dibina oleh lingkungan, Ya. lingkungannya adalah Kelom Bidong barangkali. Ya. Kemudian sedikit disupport oleh masyarakat. Ya. Tapi modal dasar adalah kecerdasan dan suara.
Jadi soal umur bervariasi boleh SD kelas 6 boleh juga barangkali selama masa SMP barangkali. Tapi kalau sudah SMA ke atas mungkin tidak layak lagi cek ucap sebut cek remaja barangkali. Macam. Jadi untuk ini saya kira kalau didong mau dilestarikan atau klub didong mau dilestarikan, kita harus berusaha membina. Mungkin di tempat-tempat yang jauh bisa Markilang barangkali di Solo barangkali ada di cek yang apa, tapi karena tidak pernah dibina, akhirnya mereka itu tenggelam. Mungkin pihak PK lah perlu meneliti mana, karena ini kalau betul-betul memang ini diciptakan, ini bisa menjadi lapangan usaha juga. Contohnya kenapa Inul Gembor jadi kaya, kenapa Selimah jadi kaya, kenapa Dewi Persik jadi kaya, kenapa Ipan jadi kaya, kenapa Pedidong jadi miskin. Ini kan ketika jadi malah mereka itu rata-rata kaya, itu rumahnya di mana-mana dan haji bisa 2 kali 10 kali macam dan kenapa? Karena memang dibina kan. Karena kita ini kan seolah-olah didong itu tumbuh sendiri. Jadi akhirnya bergantung pada kemampuan daripada kesehatan dan sebagainya. Sehingga suatu waktu ekonominya sudah merosot, ya berada di bawah garis kemiskinan, mengarang tidak sempat lagi, situasi ekonomi tidak mendukung, akhirnya lenyaplah didong. Dan tidak ada pernah satu cek pun di Cak Kengon itu yang didong, dengan didong dia bisa hidup, kecuali Gunawan Bumara. Bumara pun bukan kena didong, karena dia guru dan juga dia buat film dan lain-lain. Kalau didong dia pun jadi bangkrut. Betul. Ini saya kira perlu jadi pemikiran. Dan kalau kita lihat Farel tadi, itu sebenarnya pembinaan pun terbatas. Artinya terbatasnya orang tuanya dan dia. Masa awal sebelum viral sekarang ini, dia ngamen itu menurut beritanya jam 3 sampai jam 5 pagi ngamen. Karena setelah itu dia siap-siap akan sekolah. Ini nasib seniman ini sebetulnya nggak jauh beda dengan tempat-tempat lain. Di Gayo mungkin kurang diperhatikan. Kemudian juga di Kalvar ini kan di Banyuwangi. Itu pun nampaknya mengapa dia dengan ayahnya ngamen. Ini kan karena bimbingan kurang berarti ya. Nah setelah masuk begini, viral begini, baru semua orang melihat ya bahwa ini memang harus disokong gitu kan. Begitu juga dengan Syekh Idong tadi barangkali. Jadi saya kira mutiara itu tidak semuanya di lautan, di hutan barangkali ada juga. Cuma yang kita sendiri yang tidak mampu menggali. Kalau menggali, saya kira banyak orang Samarkilang yang hebat, banyak barangkali orang Jamat yang hebat, orang Lina yang hebat. Cuma karena belum pernah disentuh, belum pernah dibina. Akhirnya inilah. Jadi itu ke itu, Muhammad ke Muhammad, Amran ke Amran, Sahab ke Sahab, Ramasah ke Ramasah, Daman ke Daman. Akhirnya begitu mereka tua, lumpuh lagi dong kan. Nggak ada pembinaan yang terarah. Gitu. Jadi saya kira ini menjadi PR daerah ini dan PR kita semua. Jadi cek ucap itu perlu. Termasuk pembinaan, dan rata-rata cek sekarang berasal daripada cek ucap. Contohnya Kabriwali, contohnya Mahlil, contohnya Daman, barangkali contohnya Muhammad Basir, barangkali contohnya Ishak Teruna, barangkali dan lain-lain. Barangkali ada perbedaan Pak ya. Kalau di Dong itu kan ada grup, cek ucap itu terbina, terlatih dalam grup itu terus-menerus gitu kan. Kalau penyanyi lepas seperti Farel ini ujiannya dia berdua dengan ayahnya dan menghadapi tantangan langsung ke masyarakat dan berdua. Kalau di Dong ini mungkin satu grup disaksikan banyak orang, melatih diri mereka dengan cara berdendang bersama-sama. Mereka ini lepas berdua.
Jadi tantangannya mungkin lebih besar mereka daripada Iya. Kemudian ini Tong Ed sebenarnya anaknya ada bakat, iya, tapi kena tidak dibina. iya, Kayaknya anak Tong Ed seolah-olah tidak mengalir darah seni. Iya. Sebenarnya anak Tong Ed banyak darah seni, banyak, iya, cuma kena tidak dibina. Iya. Anak Muhammad juga ada. betul ada. Anak Sahak barangkali keturunannya adalah Paul. Sakit itu. Ya, itu keturunan daripada Ishak. Oh, dia berlanjut ya. Ya, Paul. Oh, Jadi kena kita ini kan apa namanya? Ya memang kurang dibina gitu kan segala macam. Atau memang ada orang yang khusus mungkin di tempat-tempat lain, tapi kena kita tidak pernah perhatikan. Hanya hilang. iya, Nampilkan diri juga tidak berani. iya, Pendukung barangkali tidak ada. iya, Menganggap dirinya minder Ya. dan lain sebagainya, akhirnya suaranya hilang. Jadi untuk ini saya kira perlu penelitian sampai ke desa-desa, siapa yang berbakat segala macam ini kan gitu. Dengan Didong itu tumbuh seolah kena alam, nggak Ya. boleh. Maka zaman sekarang nggak boleh, iya. Jadi harus direncanakan. pohon atau buah tumbuh-tumbuhan yang nggak diberi pupuk. Ya. Karena itu Didong itu salah satu warisan daripada budaya Gayo. Iya, Perlu perhatian bersama-sama. iya. Gitu. Hubungan pemeliharaan bahasa itu pada Didong gimana menurut Bapak? Bahasa Gayo kan harus dipelihara. Didong itu bagaimana memelihara? Salah satu media Iya. daripada menyelamatkan budaya Gayo, dalam hal ini sastra Gayo, Iya, sementara ya di samping mungkin pendidikan Iya. muatan lokal, tapi peranan Didong sangat Iya. menentukan. Kemudian kalau Didong pun satu saat sudah tidak ada lagi, maka bahasa Gayo akan tamatlah riwayatnya. Tapi dengan catatan tentu bahasa Didong itu harus bahasa Gayo yang benar dan betul, jangan bahasa Gayo asal-asal kan Iya. gitu. iya, Sekarang banyak bahasa Gayo yang asal-asal menjadi Didong. Iya. Soalnya bahasa Didong itu adalah bahasa sastra. iya, Memang dia khusus bahasanya. Nggak boleh bahasa pasar. iya, Bahasa pasar masuk ke Didong nggak bagus itu. Iya. Tapi bahasa Didong itu memang bahasa sastra. iya, betul. Kayak ini, kayak wayang itu kan bukan bahasa Jawa sembarang. Iya. Itu bahasa ikan itu yang harus diterjemah segala macam. Betul. Jadi salah satu untuk menyelamatkan bahasa adalah Didong. Didong. Dengan selamat bahasa, maka selamatlah budaya. Betul. Dengan selamat budaya, selamatlah harkat dan martabat orang Gayo. Betul. Tapi dengan bubarnya Didong, Iya. bubar bahasa, dengan bubar bahasa, hilang harkat martabat. Iya, Jadi dia merupakan satu keterkaitan itu. iya, Sementara sekarang yang nampak di depan umum adalah bahasa Gayo lewat Didong. Kalau lewat lokal segala macam, ya barangkali, tapi hanya khusus lokal. Cuman di luar lokal tidak ada anak-anak itu berbahasa Iya. Gayo. Dalam lokal selagi mengikuti pelajaran muatan lokal mungkin, tapi begitu Assalamualaikum, nggak ada iya lagi. lagi. Tapi kalau Didong kan di depan umum, Iya. Yang- Masyarakat. ya masyarakat dan dihadiri oleh semua tingkat umur, Iya. mulai dari anak sampai orang tua. Jadi salah satu media menyelamatkan bahasa Gayo adalah antara lain lewat Didong. Kita harapkan para Didong mengemukakanlah dalam Didong itu bahasa Gayo yang betul dan benar. Iya. Jangan bahasa Gayo asal-asalan. Kan? Iya. Para sahabat, Pak Ibnu Hajar juga adalah pencipta lagu. Jarang kita mendengar suara beliau karena lagu-lagu beliau dibawakan Ceh-Ceh yang terkenal, Amri Amran dan sebagainya. Bagaimana sekarang kalau kita minta satu bait atau dua bait, beliau nyanyikan sendiri di suara asli beliau dalam lagu Kusa-Kusa. Jangan usah lagu lain. Lagu lain, Lalu tawar aja. Laut Tawar. Sentana kita ngon hari ujung baru lengala awat si ijo geremu geluman telah sesamar sulo yang kurup Urung matu kuda telur
ike kita engon ari tepin mane masih ge ngetelas wae lagu makin kurang ko laut tawar kuna dia kasih kuna de akhiri kederiri masa akan datang laut tawar ikut takingan laut tawar ikut takingan gere telu penen biar dari rantu dagang laut tawar ikut takingan laut tawar ikut takingan gere telu penen ari rantu dagang. Terima kasih. Jadi kritikan itu Ya itulah. kalau tidak terus menerus ditebang hutan, Ya. akhirnya akan kurang. Ini lagu baru nih Pak ya? Hah? Lagu lama. Lagu lama. Contohnya kita lihat di Tepin Mani kan. Oh. Jarang kita dengar lagu ini, tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa kita dengar kembali. Dan seperti tema-tema lain, biasanya Pak Ibnu Hajar selalu memberikan kritikan halus Ya. bagaimana seharusnya kebenaran, keadilan bisa dicapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kritikan kalau ditebang